Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Bersua kembali kita pada hari ini pada Artos edisi Kamis 20 Januari 2022. Bersyukur atas pernyataan dan pemberian Allah atas pimpinannya dalam istirahat kita pada malam hari. Dan pagi ini kita akan mengawali segala aktivitas kita. Karena itu terlebih dahulu kita rindu disapa oleh sabda Allah, sehingga dengan penuh sukacita kita akan jalani hari-hari kita hari ini. Mari berdoa. Padamu ya Allah, saat ini kembali kami menghampiri kudusan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Bagian ungkapan iman kami adalah senantiasa mengucap syukur dan rindu untuk disapa, dituntun, dibimbing oleh sabda Allah. Kami akan mendengar sabda-Mu, bersabdalah, kami semua tersedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang sama-sama Allah kasihi, bacaan kita pada hari ini Kamis 20 Januari dari Yesaya pasal 61 ayat pertama sampai 9, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama kasihi, bahwa ketika Yesus melayani di bumi, Dia mengutip lagu-lagu pelayanan ini untuk menunjukkan bahwa nubuat ini digenapi dalam kehidupan dan pelayanannya. Misalnya adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu sebagian penggalan dari inti kitab Yesaya. Berikut bacaan kita pada hari ini berbicara masalah kebenaran sebagai gaya hidup. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang kita banggakan adalah hal yang juga akan Tuhan banggakan waktu melihat hidup kita, seperti waktu Ia memandang kepada Ayub dengan bangga. Saya menggambarkan bahwa orang-orang Israel yang tengah terpuruk akan dibangkitkan menuju satu keagungan yang baru di dalam Tuhan. Bukan hanya itu, mereka juga akan mengalami suatu masa kemakmuran, melampaui apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Kita tahu bahwa hal ini tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa Israel yang harus membandel dan memberontak. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengklaim dimulainya satu era yang baru ketika Ia sendiri datang sebagai Dia yang diurapi. Dalam aspek rohani,
Yesaya mengatakan bahwa umat yang dipulihkan ini kemudian akan disebut sebagai imam Tuhan, pelayan Allah. Ada satu gaya hidup tertentu yang diharapkan dari seorang imam dan pelayan Allah. Seorang imam hadir sebagai wakil Tuhan di dunia ini, maka kehidupannya harus mencerminkan karakter dan kepribadian Tuhan, sehingga di dalam hidupnya orang melihat Tuhan dan berjumpa dengannya. Ayat 9 menegaskan bagaimana kehidupan mereka akan dilihat bangsa-bangsa, sehingga dari apa yang dilihat itu akan muncul pengakuan dari bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ciri khas gaya hidup ini yang menjadi kebanggaan orang-orang yang dipulihkan dan menjadi sumber puji-pujian dari bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan? Ayat 10 dan 11 memberi jawaban, yaitu kebenaran. Kebenaran akan menjadi sumber sukacita kita, menjadi jubah dan mahkota kebanggaan kita. Nubuat ini menjanjikan pula bahwa pada tahun rahmat Tuhan itu, kebenaran dan puji-pujian yang benihnya telah ditaburkan akan tumbuh di depan semua bangsa. Kita sebagai imam dan pelayannya dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan restorasi yang kolosal melalui hidup kita masing-masing. Terhadap Kristus Yesus kekal selamanya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, Allah yang senantiasa kami sapa dalam Yesus Muhalis, lewat sabdamu pagi ini kami diingatkan kembali, bahkan bersyukur diposisikan sebagai umat yang telah melewati suatu proses, dan pula setelah itu akan disebut sebagai imam dan pelayan Allah. Itu semua semata-mata karena tindakan Allah dalam penebusan umat-Mu. Karena itu kami pun pula mengucap syukur bahwa dalam keterbatasan kami, dalam kedosaan kami, Engkau hadir, Engkau menebus kami. Pada tahun rahmat-Mu, Engkau mendudukkan kami sebagai imam dan sebagai pelayan pada masing-masing aspek kehidupan kami. Karena itu mari Allah memberkati setiap umat-Mu, kaum keluarga, dimanapun Allah posisikan, dimanapun Allah tempatkan, dimanapun umat-Mu berkarya pada ladang yang Tuhan perkenankan. Pelengkapilah sehingga segenap umat Allah tetap menyatakan tentang kebenaran. Kami berdoa untuk umat Allah, anggota keluarga, anggota kerukunan, dalam setiap kebenaran mereka masing-masing, khususnya pula yang berhadapan dengan masalah-masalah kesehatan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Berkenan Tuhan memberkati pelayanan pada mereka, sehingga izin-Mu pula dapat dikuatkan dan dipulihkan. Demikian pula yang mengalami duka cita, hadirlah dalam duka mereka, sehingga mereka dikuatkan, dipulihkan, dan dengan demikian pun pula tetap dikokohkan dan tampil sebagai umat Allah yang berpengharapan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Allah sendiri dalam tahun rahmat-Mu akan memerdekakan dan membebaskan seluruh umat yang tertekan. Ya, doa kami Allah, permohonan kami dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos, edisi Kamis 20 Januari 2022. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan dengan sabun, dan pula dengan menjaga jarak. Shalom, salam sehat senantiasa. Amin.